Ini motor ya, dari standarnya juga udah cakep. Jadi mau gimana lagi ya, kita mau bilang nggak cakep tapi gimana. Tapi emang ini motor udah ganteng dari bawaan dealer bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di sini bro, di channelnya Bang Bo MV, channel yang paling family friendly di dunia. Yoi, mantap keren ya. Oke, pada konten kali ini bro ya, di sini kita mau ngomongin R15 Fitri lagi nih ya. Ya, sesuai judul video kali ini ya, alasan kenapa R15 Fitri ini tergolong masih banyak peminatnya ya, dibandingkan padahal sudah keluar versi 4 dan dibandingkan misalkan sama CBR dan GSX ya. Ini menurutku ya, opiniku dan sharing dari aku aja gitu ya. Beberapa alasan R15 Fitri ini masih banyak peminatnya dibandingkan kompetitornya ya. Padahal ya itu tadi udah keluar versi 4, tapi ini motor masih banyak peminatnya gitu bro. Tapi perlu kalian ketahui bahwa R15 Fitri ini udah nggak keluar lagi ya, karena sekarang udah keluar versi 4. Jadi kalau misalkan mau beli ya kemungkinan belinya second atau bekas bro. Kalau misalkan beli baru udah nggak launching atau udah nggak ada lagi ya bro. Oke, kita tarik dulu spionnya biar mantul ya, kelihatan keren juga. Oke, yang pertama dari biasanya kalau orang lihat motor itu dari desainnya bro, dari desain motor ya. Kalau kita lihat padahal ini kan udah tahun 2022 akhir mau 2023, tapi ini motor desainnya nggak ketinggalan zaman gitu bro. Kita lihat desainnya itu lebih mantul ya, terasa moge look gitu ya desain dari motor ini bro. Jadi ini motor ya good lah dari desainnya ya, karena desainnya itu besar dan big bike look, jadi menyebabkan banyak orang suka dengan motor ini atau tertarik dengan motor ini. Karena kalau misalkan kita lihat sekilas ya, misalkan kita sisipan sama ini motor ya bro, itu kelihatan banget bongsor atau besar ya, ya terasa moge lah. Tapi ini kan bukan moge bro, ini mocil ya, karena cc nya 150. Tapi kalau kalian tanya ke ibu-ibu pasti bilangnya ini motor gede ya. Oke, yang pertama itu dari desain bro. Dan selanjutnya selain dari desain yaitu dari biasalah tenaga ya. Kalau kita beli motor tenaganya nggak ada ya percuma gitu bro. Apalagi motor sport itu harus memiliki speed yang lumayan gitu ya. Nah, ini motor mesinnya itu SOHC ya. Kalau misalkan kalian nggak tahu, ini motor mesinnya SOHC dan mesin ini tergolong irit ya bro. Mesin SOHC ini mesinnya kecil dan tapi tenang ya, kan katanya kalau mesin SOHC itu tarikan atasnya atau power atasnya itu nggak dapet ya. Tapi ini motor ada fiturnya tadi VVA ya, fitur VVA. Jadi mesin ini tergolong kenceng ya, karena di RPM atas dia masih narik, dan ini motor bisa lebih kenceng lagi di RPM 7000 ke atas ya. Jadi tenaganya makin nambah di RPM atas ya, jadi nggak ngempos. Nah itu tadi dari desain, power, kemudian dari beberapa part yang keren ya. Sama misalkan upside down ya, ini upside down ori bawaan warnanya gold ya. Kalau misalkan motor masih teleskopik itu kurang bagus ya menurutku ya, karena sekarang ini mayoritas motor-motor keluaran terbaru itu harus minimal upside down bro. Tapi ini motor udah upside down dari lahirnya dan warnanya gold, jadi lebih keren ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, ini motor udah upside down, dari desain oke, power oke, dan armnya udah banana ini ya. Jadi ini menjadi sebuah pertimbangan juga nih. Biasanya orang itu melihat dari sisi tampilan ya. Kalau kita lihat arm banana itu keren bro ya, arm banana itu menyatu dengan body gitu bro. Beda dengan desain arm-arm yang biasa bro. Jadi dari arm ini sangat menyebabkan orang pasti kepincut ingin membeli ini ya. Kalau kita lihat arm banana itu keren bro, nggak lurus ya. Kalau arm-arm yang jadul itu model lurus bro, jadi kurang bagus ya. Makanya motor-motor sekarang itu armnya udah harus banana ya, jadi lebih mantul lah, lebih keren ya bro. Nah itu kemudian dari sisi apa ya, fitur ya bro. Duh bentar dulu bro. Nah oke, dari fitur ini motor udah tergolong fiturnya bagus ya, walaupun ini motor belum ada way connected ya, atau connected ke HP misalkan seperti R15 V4.
Tapi untuk fitur yang paling aku suka yaitu tadi fitur dari VVA nya bro. Jadi fitur VVA ini sangat membantu sekali kalau kita misalkan mau dibawa kenceng ya, karena ini motor buat pelan oke, buat kenceng oke. Karena buat pelan ini kan mesinnya SOHC jadi lebih ringan ya, dan kalau buat kenceng ini motor nggak ngepos karena ada fitur VVA nya bro. Ini ya, mana, nah ini VVA ini, kalau kalian nggak tahu bisa kalian searching di Google lah VVA itu apa. Jadi kan kalau Yamaha keluaran terbaru udah menggunakan fitur VVA semua, jadi lebih mantul tenaga tarikannya bro. Nah itu tadi, dan motor ini giginya udah 6 kecepatan. Selain dari fitur VVA nya yang menggoda, dan juga ada fitur hazard juga di sini ada fitur hazard. Aduh kelihatan nih bro, fitur hazard ini sangat keren ya. Misalkan kalau kita kendaraan misalkan mau ada bermasalah atau gimana gitu ya, kita hidupkan ya. Nah itu tadi hazard, stop engine juga ada. Kemudian dari yang bikin orang biasa yang terpincut itu dari harga bro, karena sekarang harga bekasnya itu kisaran ya 20 jutaan bro ya, 20 juta, atau misalkan yang masih mulus ya 25 jutaan ya. Kalau misalkan udah tahun lama dan kilometer udah parah atau kondisi dengan yang ya sesuai kondisi lah. Kalau misalkan budget di bawah 20 juta juga udah dapat, walaupun ya misalkan kondisinya atau sendirilah kan harga bawa rupa ya, atau orgong rupo. Nah itu istilah Jawanya gitu bro. Itu tadi, jadi harganya itu ya tergolong sangat, sekarang udah murah lah karena udah keluar versi 4. Jadi motor ini versi yang motor barunya udah nggak keluar ya, karena udah keluar versi 4. Nah itu tadi. Kemudian kalau misalkan kalian beli R15 Fitri ini, jangan lupa diganti knalpot bro. Kalau nggak diganti knalpot itu knalpotnya agak nyewang ya, kurang suka aku juga, makanya dipakailah knalpot racing ya. Oke, kemudian dari tampilan oke, mesin oke, part-part bawaan juga udah mantap. Kemudian dari ban nih bro, ban peleknya ini udah tergolong peleknya besar ini bro. Peleknya ini untuk ukuran ban di sini mana ini ukurannya bro? Ini ban standar ini bawaan yaitu IRC ya bro. Jadi ukuran bannya ini kita lihat 140/70 nih ya, ring 17. Jadi dari ban udah besar ini ya bro, tapi ini juga bisa dibesarkan mungkin ya sampai 160 juga bisa ya. Silahkan kalian lihat juga di YouTube. Dari tampilan mantap ini motor bro ya, silahkan kalian nilai sendiri. Pasti bakalan misalkan buat kawan-kawan semua kalau misalkan mau beli kan pasti melihat dari sisi penampilan dulu. Penampilan oke, kalau misalkan oke pasti dibeli. Kalau dua dari percepatan, ketika dari fitur-fitur, dan ya banyak underdeal yang mungkin disukai, misalkan seperti arm banana bawaan, shock yang udah upside down dari bawaan ya, warna gold lagi ya. Kemudian fitur tadi ya masih banyak lah pokoknya, silahkan kalian nilai sendiri R15 Fitri ini. Dan juga harganya yang tergolong sekarang udah murah ya harga bekasnya. Kalau ini dulu harga bekasnya aku beli itu harga 30-an bro, kalau sekarang udah nggak sampai ya, karena ya udah jauh lah, tahun dari tahun kan harga motor itu pasti turun ya. Nah, oke, itu menjadi sebuah pertimbangan, dan bukan pertimbangan sih, ini menjadi sebuah alasan kenapa R15 Fitri ini masih tergolong banyak peminatnya ya, dibandingkan sama kompetitornya. Ya emang seperti ini motor ya, dari standarnya juga udah cakep, jadi mau gimana lagi ya, kita mau bilang nggak cakep tapi gimana. Tapi emang ini motor udah ganteng dari bawaan dealer bro. Oke, sharing kali ini gitu aja gitu bro ya. Semoga video kali ini menjadi sebuah referensi gitu, misalkan buat kalian yang mau beli R15 Fitri ya. Oke, terima kasih yang sudah berkunjung ke channel ini. Channel ini akan selalu membahas seputar dunia permotoran dan motorsport dan reading ASO Rally. Oke ya. Terima kasih dan sampai berjumpa di next video, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.